Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faras Lasbardi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori grab. NIM saya 1903015118 mata kuliah tentang praktikum struktur data. Grab digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di provinsi Jawa Tengah. Contohnya, ini adalah gambar contoh dari graf yang menghubungkan antara provinsi dan hubungan antara satu sama lainnya. Latar belakang. Topik teori graf pertama kali dikemukakan pada tahun 1937 oleh seorang matematikawan bernama Leonhard Euler. Masalah ini muncul di latar belakangnya adanya permasalahan yang timbul di daerah asalnya yang dikenal dengan 7 jembatan Königsberg. Sejarah graf masalah jembatan Königsberg pada tahun 1973, yaitu pada di gambar ini. Definisi graf. Graf G dalam kurung V dalam kurung G tutup kurung E dalam kurung G tutup kurung berisikan dua himpunan, yaitu himpunan hingga tak kosong V dalam kurung G tutup kurung. Elemen-elemen V dalam kurung G disebut titik, sehingga V dalam kurung G merupakan himpunan titik dari graf G. Yang kedua, himpunan hingga mungkin kosong E dalam kurung G. Elemen-elemen E dalam kurung G disebut sisi, sehingga E dalam kurung G merupakan himpunan sisi di graf G. Setiap elemen-elemen E dalam kurung G merupakan sebuah pasangan tak berurutan dari titik di V dalam kurung G. Loop adalah sebuah sisi yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Yang kedua, sedangkan sisi rangkap multiple edge, dua sisi yang mempunyai ujung-ujung yang sama. Yang ketiga, titik terisolasi, suatu titik yang bukan merupakan titik ujung dari sisi manapun. Terhubung adjacent, dua buah titik pada sebuah graf dikatakan berhubungan langsung adjacent jika kedua titik tersebut dihubungkan oleh sebuah sisi. Terkait insiden, sisi E dikatakan insiden pada titik U dan titik V, dan titik U dan titik V berhubungan langsung, sehingga U dan V merupakan titik ujung atau titik akhir dari sisi E. Graf sederhana. Graf G dalam kurung V, E tutup kurung disebut graf sederhana jika graf G tersebut tidak memiliki loop atau sisi rangkap. Sebagai contoh, ada gambar yang tertera pada berikut. Graf berangkap atau multigraf. Graf G dalam kurung V, E tutup kurung disebut graf rangkap jika graf tersebut memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki loop, seperti gambar berikut. Graf kosong. Graf G dalam kurung V, E disebut graf kosong jika graf tersebut tidak memiliki sisi. Tidak memiliki sisi maupun tidak memiliki rangkaian apapun, sebagai contoh berikut di gambar D dan P. Oke, kita lanjut. Graf komplit. Graf G dalam kurung V, E disebut graf komplit jika graf G tersebut graf sederhana dan setiap dua titik pada graf G tersebut dihubungkan oleh sebuah sisi. Kemudian graf komplit dengan N titik dilambangkan dengan K, N. Seperti gambar berikut: K1, K2, K3, dan K4. Oke. Graf bagian rentang, spanning subgraph. Jika H dan V dalam kurung H sama dengan V dalam kurung G tutup kurung, maka H disebut graf bagian rentang, spanning subgraph dari graf G. Graf G bagian rentang dari G yang dibangun oleh V1 dalam kurung sama dengan G. V1 tutup kurung adalah sebuah graf bagian dari G yang himpunan titik-titiknya adalah V1 dan himpunan sisinya beranggotakan semua sisi G yang mempunyai titik akhir di V1. Sebagai contoh sebagai berikut. Contoh pada gambar T, R, P, dan S. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Isomorphic.
grep G dan grep H disebut isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara V dalam kurung G dan V dalam kurung H. Banyak sisi yang menghubungkan antara titik U dan V di G sama-sama dengan banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik di V dalam kurung H berkorespondensi dari satu titik dengan titik U dan V. Sebagai akibat, jika grep G dan H isomorfik, maka V dalam kurung G sama dengan V dalam kurung H, dan sebaliknya E dalam kurung G sama dengan E dalam kurung H. Tidak berlaku sebaliknya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari gambar-gambar dari isomorfik. Kita bisa lihat dari gambar T, G, dan H. Baik. Jalan atau walk. Sebuah jalan di grep G adalah sebuah barisan berhingga dan tak kosong yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi sedemikian sehingga V1, VI-1 dan VI adalah titik-titik akhir sisi EI. Misalkan W sama dengan V0, E1, V1, E2, V2, E3, V3, titik-titik E3, V3. Untuk maka W disebut jalan dari V0 ke V3 atau jalan min dalam kurung V0, VK tutup kurung. V0 disebut titik awal dari W, VK disebut titik akhir dari W, V1, V2, V3 titik-titik, VK-1 disebut titik-titik internal, K disebut panjang dari W. Jejak dalam kurung atau trail. Jejak adalah sebuah jalan apabila semua sisinya berbeda. Sebagai contoh sebagai berikut pada gambar G. Ini adalah gambar dari jejak dan sisi semuanya berbeda. Grep terhubung, connected grep. Sebuah grep G dikatakan terhubung jika untuk setiap dua titik U dan V di G terdapat lintasan di G yang menghubungkan dua titik tersebut. Contoh sebagai berikut. Di gambar A dan gambar B, ini adalah sebuah grep terhubung. Komponen grep. Syarat dari sebuah grep dikatakan komponen dari grep G adalah sebuah grep bagian terhubung maksimal titik dan sisi dari grep G terhubung maksimal, tidak ada lagi grep bagian lain yang terhubung dan memuat dia. Kita lanjut. Pohon atau tree dan hutan atau forest. Sebuah grep dikatakan pohon apabila grep tersebut terhubung dan tidak memiliki sikel. Sedangkan sebuah grep yang setiap komponennya berupa pohon disebut hutan. Sebagai gambar berikut, ini adalah pohon tree dan hutan forest pada gambar A, B, dan C. Komplement graph. Jika G graph sederhana, maka komplement graph G sama dengan G mempunyai ciri himpunan G sama dengan himpunan titik di G. Dua titik U dan V di G berhubungan langsung, dan jika hanya dua titik U dan V tersebut tidak berhubungan langsung di G. Oke, mungkin mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita mulai codingan tentang grep setelah materi yang telah tadi saya jelaskan pada PowerPoint. Sebelumnya kita buka aplikasi DevScript terlebih dahulu. Kemudian kita mulai codingannya. Di sini kita pakai hashtag include iOS stream, kemudian hashtag lagi include conio.h, kemudian hashtag include lagi stdio.h,
kemudian hashtag include yang terakhir math.h kurung. Kemudian kita pakai integer karena kita akan bermain dengan matematika. Integer a, saya kasih angka 100, titik koma, in maksimal dan minimal, titik koma, kemudian void maksimal dan minimal dalam kurung in i, koma, in j. Kemudian awalnya kita buka dengan kurung kurawa, kemudian in max 1, min 1, mid, titik koma, kemudian if i sama dengan j, tutup kurung, kurung kurawa, habis itu max sama dengan minimal sama dengan a, buka kurung, i, tutup kurung, titik koma, terus kita kasih tutup dari kurung kurawa. Habis itu selanjutnya kita kasih else if buka kurung, i sama dengan j min 1, kemudian kurung kurawa, buka lagi if dalam kurung a, buka, i, tutup, a, j, kurung kurawa, buka, habis itu max sama dengan a, buka, i, tutup, titik koma, kemudian min sama dengan a, buka kurung, j, tutup kurung, titik koma, kemudian kita kasih pemberhentian dulu, tutup kurawa, habis itu else maksimal sama dengan a, buka kurung, j, tutup kurung, titik koma, minimum sama dengan a, buka kurung, i, tutup kurung, titik koma, habis itu kurung kurawa. Nah, itu kurung kurawa lagi sudah. Selanjutnya kita kasih else mid sama dengan i plus j,
garis miring 2 titik koma max min buka kurung i koma mid tutup kurung titik koma max 1 sama dengan max titik koma kemudian min 1 sama dengan min titik koma kemudian max min lagi, maksimal dan min lagi, buka kurung mid plus 1 koma j tutup kurung titik koma if max tanda max 1 tutup kurung max sama dengan max 1 titik koma if min 1 tutup kurung kemudian min sama dengan min 1 titik koma kurung kurawa tutup kurung kurawa. Kemudian kita lanjut sini kita pakai integer main lagi in main kurung kurawa in 1 koma pakai library 6 atau number titik koma printf buka kurung tanda petik garing n garing lagi t garing lagi t besar algoritma divide and conquer titik koma kemudian kita lagi printf ikutin sama yang di atas ya kawan, buka kurung ikutin sama yang di atas ya kawan. Baik kawan, garis miring n garis miring t garis miring lagi t besar nama saya sendiri Muhammad Faraz Lazwardi tanda petik sudah, kita kasih titik koma sebagai akhir. Kemudian print f masih sama seperti di atas, kita kasih tanda petik kemudian n
garis miring T program maksimum dan minimum. Yang ke ini tidak usah pakai lana. Program maksimum dan minimum. Oke, dannya dipakaikan simbol saja. Habis itu setelah dapat garis miring N garis miring N tanda petik titik koma, printf lagi sekali lagi, tutup kurung, tanda petik garis miring N masuk jumlah angka yang kita inginkan. Titik 2 garis miring N tanda petik tutup kurung titik koma. Kemudian selanjutnya scan F dalam kurung tanda petik %D kemudian koma koma 6 atau number tutup kurung titik koma. Kemudian printf kembali dalam kurung tanda petik N masukkan angkanya, kemudian titik 2 garis miring N titik 2 tanda petik titik koma for dalam kurung I sama dengan 0 titik koma 1 I sama dengan 0 titik koma 1 number 6 titik koma 1 I plus tutup kurung Kurokawa. Baik, scan F dalam kurung tanda petik scan F dalam kurung tanda petik %D koma dan A buka kurung I tutup kurung selanjutnya titik koma dan tutup kurung Kurawa. Kemudian max
sama dengan A buka kurung 0 tutup kurung titik koma, kemudian min sama dengan A buka kurung 0 titik koma, next min buka kurung 0,6 min 1, kemudian titik koma, print f kembali, tanda petik garis miring n, nilai maksimum angka titik 2 persen d garing n, tanda petik koma max titik koma, kemudian print f kembali, nilai minimum angka titik 2 persen d garis miring n, koma minimum titik koma, kemudian gauge titik koma. Kemudian kita lihat setelah ini kita kunci tutup kurung kurawak, kemudian kita lihat ke atas, kita perhatikan terlebih dahulu apakah ada kata-kata atau simbol yang label yang kita salah. Coba kita compile, kita save dulu terlebih dahulu teman-teman. Grab Muhammad kemudian kita save. Oh ternyata ini yang salah kawan, yang for i sama 1 num, coba kita kembali compile, yang ini salah. Baik, setelah saya rapikan tadi menjadi seperti ini, kemudian kita execute, compile. Habis itu setelah tidak ada kesalahan kita run, masukkan jumlah angka misalnya 1, masukkan angkanya 566, nilai maksimum angka yaitu 566 dan nilai minimum angka 566 juga. Oke, kita coba lagi, run 100.
Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.